siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di Lampau TV. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang informasi pertempuran di Indonesia pasca proklamasi tahun 1945. Yang diantaranya adalah 1. Pertempuran Medan Area. Yang kedua, Bandung Lautan Api. Yang ketiga, Pelangan Ambarawa. Yang keempat, Pertempuran Surabaya. Yang kelima, Pertempuran Palembang. Yang keenam, Puputan Margarana. Dan yang ketujuh, Pertempuran Makassar. Sekian dapat teman-teman saksikan. Kronologi pertempuran Medan Area. Pada awalnya, pemerintah di Indonesia di Sumatera Utara menerima baik kedatangan pasukan Inggris yang berkaitan dengan tugasnya membebaskan tawanan perang Belanda. Namun pada 13 Oktober 1945, salah seorang tentara Nica, penghuni hotel di Jalan Bali, merampas dan menginjak-injak kencana merah putih yang dipakai pemuda di Indonesia. Dari sanalah awal mula kejadian tersebut. Banyaknya insiden yang terjadi membuat Sekutu pada 18 Oktober 1945 mengultimatumkan rakyat agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Pada 1 Desember 1945, tentara Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di sepinggir jalan Medan untuk menentukan daerah kekuasaan mereka. Pada April 1946, Sekutu berhasil menguasai kota Medan. Tentara Inggris kemudian mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dan meninggalkan Medan. Kemudian pada 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi diadakan pertemuan para komando pasukan yang berjuang di Medan Area. Dalam pertemuan tersebut terbentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat kota Medan. Komando ini terus memberikan perlawanan kepada pihak Sekutu. Dan di bawah komando ini perjuangan di Medan Area kembali bangkit. Kemudian panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan. Kemudian dalam perundingan yang kemudian berakhir pada 10 Maret 1947 itu ditetapkanlah garis demokrasi yang melintar di sekitar kota Medan dan area koridor Medan Melawan. Dampak dari pertempuran ini adalah banyaknya korban yang tewas serta hancurnya sebagian dari kota Medan. Insiden pertempuran ini berlangsung sejak 13 Oktober 1945 hingga Agustus 1947. Terdapat 7 orang pemuda gugur dan 9 tentara Nica tewas, dan sebagian daerah-daerah Medan mengalami pancuran. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut. Kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Terjadinya peristiwa tragedi Bandung Lautan Api oleh tindakan Sekutu yang berusaha menguasai kota Bandung. Ketika pihak Sekutu mengeluarkan perintah agar rakyat meletakkan senjata dan mengosongkan wilayah Bandung. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran Bandung Lautan Api ialah Mayor Rukana. Mayor Rukana adalah tokoh penting dalam pertempuran Bandung Lautan Api. Ialah sebagai komandan polisi militer Bandung. Akhir peristiwa Bandung Lautan Api yaitu pada tanggal 23 Maret 1946. Sekutu menyampaikan ultimatum kedua pada Perdana Menteri Syahrir agar selama-lambatnya mulai pukul 00 pada 24 Maret 1946. Pasukan Indonesia harus sudah meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan Indonesia dan pasukan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini
merupakan salah satu pertempuran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi karena adanya pasukan Belanda yang ingin merebut kembali wilayah kemerdekaan Indonesia, sedangkan pasukan Indonesia yang bertekad untuk mempertahankan wilayah kemerdekaan dan tidak ingin lagi dijajah oleh Belanda. Pihak yang terlibat dalam pertempuran yang ini yaitu pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, terdiri atas rakyat dan para tentara yang baru dibentuk. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Brigadir Jenderal MDC Spoor yang terdiri atas pasukan-pasukan KNIL dan pasukan Belanda yang baru datang. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit dan penuh strategi. Pertempuran ini pasukan Indonesia memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan Belanda, namun pasukan Indonesia menggunakan taktik gerilya dan memenangkan atau memanfaatkan medan area yang sulit. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan pasukan Indonesia yang berhasil mengusir pasukan Belanda dari Ambarawa. Di sini saya akan membacakan berita sejarah pertempuran Surabaya. Kronologi awal dari insiden ini di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh MRWVCH Ploekman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah putih dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia yaitu Presiden Sudirman mendatangi Hotel Yamato tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu yaitu Ploekman agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadi keributan. Namun diskusi yang ada tidak berjalan dengan lancar. Pimpinan mereka yaitu Ploekman menolak menurunkan benderanya, hingga yang menjadi puncak kejadiannya Ploekman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Ploekman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman, Sidik. Namun Sidik juga tewas disebabkan oleh tentara Belanda yang sedang bertugas pada saat itu. Pertempuran Palembang adalah pertempuran yang terjadi di Palembang, tepatnya di Pulau Sumatera. Pertempuran besar baru terjadi setelah Sekutu meninggalkan Palembang. Pada 7 November 1946, tentara Sekutu menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Pihak Belanda kemudian melancarkan berbagai tuntutan yang tidak masuk akan kepada pihak RI. Misalnya meminta garis demarkasi atau batas wilayah yang lebih jauh. Selain itu, tentara Belanda juga menghalangi kapal-kapal Indonesia dari Palembang yang akan berlayar menuju Singapura, sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi di Palembang. Puncaknya, pada tanggal 28 Desember 1946, tentara Belanda mulai melanggar garis demarkasi yang telah disepakati. Hal ini memicu perlawanan dan pertempuran dahsyat di Palembang selama 5 hari 5 malam. Pertempuran yang dimulai pada 1 Januari 1947 ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Tokoh pertempuran Palembang 5 hari 5 malam yaitu Kolonel Maludin Simbolon, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rashid Nawawi, dan Kapten Almasya. Pertempuran 5 hari Palembang adalah momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai bagian dari perang yang lebih besar, pertempuran ini menunjukkan keteguhan dan semangat juang rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Akhir perang pada 5 Januari 1947 adalah perintah penghentian tembak-menembak dan Panglima Divisi Garuda II Bambang Utoyo dan Gubernur Selatan Dr. A.K. Gani. Ini saya akan menjelaskan peristiwa Boputa Margarana. Boputa Margarana merupakan peristiwa yang terjadi di sebelah utara kota Tabanan, Bali, tepatnya di Margarana. Pertempuran ini dipicu atas hasil perundingan Linggarjati di mana Bali tidak termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia yang memicu kekecewaan rakyat Bali. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali.
Belanda bermaksud untuk mendirikan sebuah negara Indonesia Timur di sana. Untuk mencapai maksud tersebut, pihak Belanda membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bekerja sama dan membentuk Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai menolak dan ingin bergabung dengan Indonesia. Peristiwa pertempuran terjadi bermula dari perintah I Gusti Ngurah Rai pada bulan November 1946. Kemudian pasukannya yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi Nica yang menduduki kota Tabanan. Perintah ini terlaksana pada tanggal 18 November 1946. Tentu saja penyerangan ini memicu amarah dari pihak Belanda sehingga 2 hari kemudian Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang seluruh Bali dan Lombok. Jadi pertempuran Poputa Morgana terjadi pada tanggal 20 November 1946 yang dipicu atas Belanda yang ingin memasukkan Bali dalam negara Indonesia Timur sebagai hasil dari perjanjian Linggarjati. Selain itu, peristiwa ini juga dilatar belakangi oleh pelucutan senjata oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai yaitu Ciung Wanara terhadap polisi Nica pada tanggal 18 November 1946. Terima kasih atas penyampaian. Selamat siang pemirsa, saya Maria Stefani Gersang akan menyampaikan sedikit tentang pertempuran Makassar. Pertempuran Makassar terjadi pada tahun 1666 sampai tahun 1669 yang merupakan puncak konflik panjang antara kerajaan Goa dengan VOC. Yang pertama, adanya latar belakang, salah satunya Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya terjadi pada tahun 1667, yang dimana kerajaan Goa dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya, yang dapat merugikan, yang dapat membatasi kekuasaan dan perdagangan mereka. Yang kedua, adanya pertempuran, salah satunya pertempuran laut. Pertempuran laut terjadi di Selat Makassar, yang dimana kedua belah pihak menggunakan senjata api dan meriam. Yang ketiga, adanya hasil, salah satunya kekalahan kerajaan Goa. Sekian banyak dan lamanya pertempuran panjang dan melelahkan, akhirnya kerajaan Goa berakhir dan menyelesaikan atau menyerah pada tahun 1669. Yang keempat, adanya dampak, salah satunya perubahan politik. Pertempuran Makassar mengubah peta politik di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, pertempuran Makassar merupakan salah satu penting dalam sejarah Indonesia. Sekian dari saya.